Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga. Sudah hadir rekan kita Bapak Syahril Ramadan. Beliau PLT Direktur Kerjasama dan Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Jam terbang beliau sudah cukup banyak ya. Beliau lahir di Jakarta ya Pak Syahril ya. Siap. S1-nya dari UI di 3 stan ya, kemudian S1 dari UI dan S2-nya ambil Master of Business ya di Monash University Australia tahun 2001. Jadi Pak Syahril ini sudah banyak sekali jam terbangnya, pengalamannya ya. Pernah jadi auditor di Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan, kemudian juga auditor di Direktorat Pengawasan Kepatuhan PPATK, juga dosen ya, dan sekarang hari-hari beliau sebagai ketua kelompok kerjasama luar negeri. Pak Syahril, tema kita pada pagi hari ini mengangkat isu tentang Mutual Evolution Review yang akan dilakukan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering terhadap kepatuhan Indonesia atas 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF. Dan ini sangat strategis dan sangat signifikan ya, hasil dari pemeriksaan ataupun evaluasi yang dilakukan oleh FATF ini. Bila negara kita tidak mampu menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan, itu dampaknya buruk terhadap ekonomi. Dulu kita pernah masuk di list yang dikeluarkan oleh FATF ya. Itu tahun 2001 kalau saya tidak salah, itu luar biasa dampak ekonominya ketika LC yang dikeluarkan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri itu tidak diakui, maka daya saing Indonesia itu sangat-sangat melemah ya, dan itu dampaknya terhadap ekonomi sampai ke keamanan itu sangat signifikan. Nah ini sejauh mana nih proses evaluasi yang akan dilakukan oleh FATF ini nanti Pak Syahril? Baik, terima kasih Bang Nasir. Terima kasih juga sudah diundang pada acara Pekanan ini ya, podcast Jumatan. Jadi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang sudah dilakukan terkait dengan mutual evaluation, mungkin teman-teman sekalian juga perlu informasi ya, bahwa mutual evaluation ini akan dilakukan pada tanggal 28 Juni sampai 30 Juli ya, selama 1 bulan penuh dan dilakukan secara virtual. Jadi berbeda tadi kalau Bang Nasir mengatakan kita pernah di evaluasi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu memang asesornya datang langsung ke Indonesia. Tapi ini memang kita alhamdulillah menjadi negara pertama yang akan dilakukan evaluasi secara full virtual. Nah ini juga memang berisiko bagi kita ya. Kalau misalnya kita bagus, itu akan menjadi acuan negara lain. Kalau kita mendapatkan nilai yang buruk, negara yang lain juga tidak akan mau ya melaksanakan secara full virtual. Nah, jadi persiapan kita lakukan ini sudah sangat banyak, tapi yang intinya secara substansi kita sudah membuat National Risk Assessment, satu dokumen yang menunjukkan risiko-risiko tertinggi terkait pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi di Indonesia. Karena ini merupakan dasar gitu ya. Asesor FATF ini dia akan pertama kali menanyakan itu kepada setiap instansi, karena dokumen itu harus menjadi acuan. Jadi
FATF itu memiliki metodologi risk based berdasarkan risiko. Jadi menurut metodologi mereka tidak semua kejahatan tindak pidana asal itu bisa ditanggulangi. Nah, oleh karena itu mereka mengambil kebijakan setiap negara itu harus membuat national assessment, menentukan mana dari tindak pidana asal itu yang berisiko tinggi. Dan itu memang harus diketahui oleh semua pihak ya. Apakah itu regulator ya, misalnya dalam hal ini OJK, BI, Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, ataupun penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, bea cukai maupun pajak harus paham national assessment ini. Nah, setelah paham, nanti dia akan menanyakan apa yang dilakukan untuk memitigasi risiko yang tertinggi. Apakah resource yang ada, anggaplah di kepolisian, itu lebih difokuskan kepada yang berisiko tinggi atau tidak? Ya, itu ya persiapan utama yang kita lakukan. Ya, artinya membuat semua stakeholder, semua pihak yang nanti akan didatangi oleh asesor itu paham hasil assessment. Dan ya harapannya kita akan juga melaksanakan komite TPPU ya besok. Itu kita akan minta kepada PPATK dalam hal ini ya, mengharapkan seluruh instansi yang terlibat ini melakukan kegiatannya berdasarkan national assessment tadi. Ya. Dari national risk assessment tadi Pak Sahril, itu apa yang paling tinggi risiko yang kita hadapi? Ya, kalau berdasarkan national risk assessment yang tertinggi itu adalah korupsi, kemudian narkotika, kemudian yang ketiga adalah kejahatan perbankan. Kemudian yang keempat kejahatan lingkungan ya, artinya kehutanan, dan yang terakhir itu kejahatan pasar modal. Nah, itu 5 kejahatan yang menurut national assessment itu adalah berisiko tinggi. Nah, risiko tinggi ini antisipasi yang sudah dilakukan apa? Ya, kalau dari sisi institusional ya, kan ada untuk korupsi ada institusi tersendiri ya, yaitu KPK ya, korupsi. Kemudian narkotika ada BNN. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan juga bagi asesor nanti ini adalah 3 tindak pidana yang lain ya, yaitu perbankan, pasar modal, dan kehutanan gitu. Nah, ini emang harapannya juga dengan podcast ini ya, penyidik-penyidik terutama yang 3 itu ya, itu mungkin bisa mulai untuk melakukan penyidikan pencucian uang terkait 3 tindak pidana tadi. Karena kalau misalnya tindak pidana yang berisiko menengah atau berisiko rendah itu lebih banyak penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, contoh di sini misalnya penipuan, ya tentu itu akan menjadi pertanyaan asesor. Berarti kita tidak menjalankan metodologi FATF itu tadi, yaitu tidak berdasarkan risiko. Nah, itu yang nanti bisa menjadi masalah gitu ya. Hasil yang didapatkan nantinya tidak akan memuaskan. Mungkin begitu Bang Nasir. Ya, jadi Pak Sahril tadi betul bahwa untuk korupsi ada KPK, ada narkotika, ada BNN. Tapi asesor kan tahunya adalah Indonesia. Tidak melihat KPK satu-satu gitu ya, institusi secara satu-satu. Nah, secara bangsa, negara kita di dalam National Risk Assessment yang tadi disebutkan tadi, langkah-langkah untuk misalkan menurunkan angka korupsi, menurunkan tingkat kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, itu apa yang sudah dilakukan sehingga bisa meyakinkan asesor bahwa kita memang pada rule yang sudah ditentukan seperti itu. Ya, itu yang juga masih dalam proses persiapan ya Bang Nasir ya. Memang untuk sebenarnya asesor ini ada perbedaan. Jadi dia tidak melihat tindak pidana asal. Dia tidak melihat korupsi, tidak melihat narkotika, perbankan, pasar modal atau kehutanan, bukan. Yang dia lihat itu tindak pidana pencucian uangnya. Ya. Jadi mereka akan melihat lebih seberapa banyak uang yang dicuci dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana asal tadi ya. Dan nah, kita harus bisa membuktikan bahwa pencucian uang ya, bukan penyidikan korupsi ya, itu memang mayoritas. Ya. Artinya setiap korupsi
memenuhi kriteria tertentu. Nah, kriteria itu juga ditanyakan oleh asesor ya. Kapan saudara itu sebagai penyidik menggunakan tindak pidana korupsi saja, mengenakan tindak pidana saja. Kapan menggunakan korupsi ya paralel dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, karena kalau memang kita ingin mendapatkan nilai yang baik, itu tentu yang tidak berisiko tinggi ini banyak gitu. Korupsi, pencucian uang, gitu. Narkotika, pencucian uang, gitu. Nah, perbankan, pencucian uang, gitu. Nah itu, ya ini makanya memang tugas berat, bukan hanya PPATK ya. Tapi seluruh institusi terkait ya. Dan ya. kita sebagai anak bangsa lah ya. Betul. Tentunya Pak Sahril. Nah, mungkin Pak Sahril bisa sampaikan kepada sobat PPATK tentang success story yang sudah kita lakukan di dalam memenuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF. Iya, success story ya tentu hasil penilaian kita sebelumnya ya oleh APG sekitar 3 tahun yang lalu ya, dikeluarkan pada tahun 2018 ya. Itu kita mendapat nilai yang baik ya. Tapi memang ya di situ kita sudah banyak memberikan kasus-kasus ya, terutama juga dari sisi regulasi ya, seperti OJK dia sudah menggunakan pendekatan berbasis risiko ya untuk melakukan audit. Begitu juga Bank Indonesia. Begitu juga terkait dengan penyidikan ya, artinya baik dari KPK pada waktu itu sangat banyak ya melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang ya. Kemudian juga kepolisian, kasus yang fenomenal kan banyak sekali, apakah itu Laborasi Torus, kemudian Joko Susilo ya, dan banyak sekali yang kita bisa tampilkan gitu. Nilainya bagus ketika itu. Nilainya bagus ya, alhamdulillah. Kita sebenarnya kalau menggunakan kriteria APG itu kita sudah memenuhi kriteria, karena kan untuk bisa jadi anggota itu kan ada kriterianya, kita sudah memenuhi. Namun FATF tidak menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh APG, tapi akan melakukan asesmen sendiri yang nanti akan kita laksanakan pada bulan Juni dan Juli bulan depan. Iya. Nah, dari 40 rekomendasi yang ada itu, seberapa banyak yang kita sudah comply, Pak? Ya kalau dari ya memang metodologi ini agak sedikit teknis ya, tetapi intinya kalau dari 40 itu, kalau menurut APG kita itu sudah memenuhi 32. Ya 8 pun ya ada yang sangat tidak comply ya, seperti proliferasi. Tapi 32 kita sudah oke. Ya. Jadi artinya itu kalau 32 itu sudah kita penuhi, aman tuh dalam posisi penilaian. Ya, dia ada kriteria yang lain yaitu efektivitas. Ya. Nah, itu ada 11 outcome yang kita harus penuhi. Nah, kalau dasar APG memang yang substansial kita itu baru 5. Ya. Tapi ini memang kan hasil penilaian APG ya. Karena memang agak berbeda, memang mungkin perlu disampaikan di sini juga, karena APG ini kan negara-negara yang dia lakukan assessment itu dia benchmarknya itu dengan negara seperti Papua New Guinea gitu ya, Laos ya kan, Bhutan gitu ya. Sedangkan kalau FATF ini dia benchmarknya itu Amerika Serikat gitu, Inggris, Jerman gitu. Bisa jadi penilaiannya berbeda. Negara-negara yang sudah mapan ya, sudah maju ya di dalam penerapannya ya. Iya. Oke, Pak Sahril, kembali ke pernyataan saya tadi di awal. Kita pernah masuk dalam daftar NCCT list ya, Non-Cooperative Countries and Territories list yang dikeluarkan oleh FATF yang sangat berdampak secara signifikan terhadap ekonomi maupun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Nah, apakah dengan evaluasi yang dilakukan oleh FATF itu kita bisa gitu masuk kembali ke list yang pernah kita dapatkan kira-kira? Ya mudah-mudahan enggak, Bang Nasir. Ya, tapi itu tergantung dari bagaimana setiap instansi di Indonesia mempertahankan
Iya. Ya, argumennya di depan asesor. Ya jelas sekarang istilahnya bukan NCCT lagi nih Bang Hasi, namanya itu ICRG. ICRG ya. ICRG, International Cooperation Review Group. Oh, Ya. ICRG ya. ICRG. Dan memang negara yang masuk ke ICRG ini dia akan kesulitan, ya, karena dianggap berisiko tinggi pencucian uang dan nepotisme. Ya dari sisi investor ataupun debitor yang akan bertransaksi dengan Indonesia, tentu dia seperti contohnya kalau misalnya kita kan PPATK sering juga diundang oleh dari Dirjen Kekayaan Negara ya, Kementerian Keuangan, terkait dengan penerbitan obligasi, apalagi kalau itu obligasi internasional. Nah ini memang salah satu hal yang akan dia tanyakan oleh underwriter itu adalah ya PPT ini. Nah kalau kita nilainya jelek, itu tentu kita akan dikenakan bunga yang lebih tinggi. Ya. Tapi itu memang dampak yang tidak seberapa. Yang paling bermasalah itu apabila kita ini sampai dimasukkan ke dalam countermeasure namanya. Jadi ya saat ini yang masuk countermeasure ini adalah berdua, yaitu Iran dan Korea Utara. Nah itu seluruh transaksi dari negara tersebut itu akan dihentikan, transaksi keuangan. Jadi seperti kita juga kalau mau sekarang, karena Iran tuh masuk di dalam countermeasure, nggak bisa kita transfer ke Iran tuh nggak bisa. Jadi semua transaksi perdagangan dengan Iran itu ya barter jadinya, karena bank nggak ada yang berani ya malah memberikan fasilitas, apakah itu LC ataupun transfer ke sana, tidak ada. Ya. Itu Makanya, saya pernah baca ya bagaimana HSBC misalnya ya, ya itu dikenakan denda sampai jutaan dolar ya, jutaan dolar, karena betul. melakukan transaksi dengan Iran. Gitu Iran, ya. betul. Ada beberapa bank besar lainnya ya. Ya. Jadi kalau misalnya negaranya juga tidak mampu begitu, maka regulator Amerika itu mengenakan langsung ke banknya, walaupun bank itu sebenarnya bukan, ya ada cabangnya di Amerika, tapi bukan bank milik seluruhnya Amerika, itu dikenakan sama dia. Di Indonesia juga bisa seperti itu, misalnya Bank Mandiri lah misalnya yang terbesar di Indonesia gitu. Jadi dia mengenakan langsung gitu, minimal diputus koresponden bankingnya. Ya, artinya dia tidak bisa bertransaksi dengan menggunakan dolar gitu. Nah itu kan tentu langsung merugikan bank tersebut gitu. Ya, dia lebih mending dikenain sanksi ya, bayar tapi masih bisa transaksi. Kalau tidak bisa transaksi kan ya tentu mengganggu efektivitas maupun operasional bank itu sendiri. Dan merusak reputasi juga tentunya. Betul, ya reputasi. Baik Pak Saril, saya kira apa yang disampaikan tadi cukup informatif ya buat Sobat PPATK. Terima kasih Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?